Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita mau tetap bersyukur dalam segala keadaan. Sebab kita percaya Tuhan setia dan Tuhan terus menyertai kita. Tuhan melindungi kita. Sebab itu kita mau terus berharap kepadanya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sebab Engkaulah perlindungan yang teguh dalam hidup kami. Sehingga kami tetap aman dalam segala keadaan yang sedang terjadi. Dan Engkaulah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kami. Suatu pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami. Sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepada Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Engkaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kaulah pengharapanku, percaya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku.
kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allah, kepadamu kami puji, kami beri hormat, kami sembah Yesus. Sebab Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah perlindungan kami, Engkau kota benteng yang teguh bagi kami, kubu pertahanan, menara perlindungan. Kami aman di dalam, kami aman bersamamu, sebab Engkau Allah yang berkuasa di bumi, di surga, selamanya. Terima kasih, terima kasih, kami puji, kami sembah. Ya Allah baik, sungguh baik, amat baik Engkau. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih, terima kasih, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu ya Allah. Engkau perlindungan, kami aman di dalammu, kami tenang denganmu. Waktu kami mau tetap tinggal dekat padamu, tinggal di dalammu, dalam hadiratmu, di sepanjang hidup kami. Kami mau berdiam dalam rumahmu. Kami aman di dalammu, sebab kerajaanmu tak tergoncangkan. Kerajaan kekal selama-lamanya. Ada kebenaran, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kuasa,
di dalam hadirat-Mu, dalam kerajaan, sehingga kami kita tetap tinggal teguh dalam segala keadaan hari-hari ini. Kami percaya tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti kami bersyukur, kami bersyukur, kami memuji, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu, Yesus. Ya baik, sungguh baik, baik. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah, terpujilah nama-Mu, Yesus, Yesus. Kepadamu kami berdoa, ada tenang bersama. Kami bersyukur, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik, selamanya Engkau baik, Engkau selalu baik dalam hidup kami. Kami bersyukur, memuji, menyembah diri-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib, ajaib. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Sebab itu kami datang kepada Tuhan, sebab Engkau yang melindungi, menjagai kami. Allah yang mulia, Allah yang sayang, Allah yang terbiasa di bumi di surga. Haleluya.
Haleluya. Yesus
Ungkap hati kami, ingin ungkapan iman supaya Allah yang siapa yang maha besar yang menjaga kami, melindungi kami, pelihara kami, akan berkati kami. Untuk kami tetap dengan berjanji dengan perkataan keyakinan kami. Kami mau berkata sendiri firman-Mu dalam hati kami dalam pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman Roh Kudus, tolong kami mengerti dan memahami firman. Jika kami percaya firman dan kami melakukan firman nama Yesus kami satu. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Iya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu teman-teman semua. Pagi ini kita sampai ke pasal yang ke-6 dari kitab Zakaria. Ada 2 perikop. Perikop yang pertama nanti tentang penglihatan ke-8 dari Nabi Zakaria, yang merupakan penglihatan terakhir dari kitab Zakaria ini. Kemudian nanti tentang kerajaan Sang Tunas di Yerusalem. Saya akan bacakan di ayatnya yang pertama, perikop yang pertama, penglihatan ke-8, yaitu tentang 4 kereta. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak keluar 4 kereta dari antara 2 gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Kereta pertama ditarik oleh kuda merah, kereta kedua oleh kuda hitam, kereta ketiga oleh kuda putih, dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng. Berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Apakah arti semuanya ini, Tuanku? Berbicaralah malaikat itu kepadaku. Semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin, sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara, yang putih itu keluar ke arah barat, yang berbelang-belang itu keluar ke tanah selatan, dan yang merah itu keluar gelisah untuk pergi, hendak menjelajahi bumi. Lalu berkatalah ia, pergilah, jelajahilah bumi. Maka mereka menjelajahi bumi, kemudian berteriaklah ia kepadaku, lihat, mereka yang keluar ke tanah utara itu akan menenteramkan rohku di tanah utara. Saya akan lanjutkan saja dulu, baru nanti kita bersama-sama diskusi. Perikop yang kedua tentang kerajaan Sang Tunas di Yerusalem. Datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia bin Jefanya dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobia, dan Yedaya, semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Yozadak,
katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan pemufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Dan mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan akan Heldai, Tobia, Yedaya, dan akan Yosia bin Jefanya. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan, maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu, dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ya, eh, jadi ini bercerita tentang penglihatan terakhir dari Nabi Zakaria, penglihatan ke-8, ya, yang kalau kita kembali ke penglihatan yang sebelum-sebelumnya, ini sinkron dengan penglihatannya yang pertama ya, tentang eh, kuda-kuda juga ya. Eh, Tentu seperti kita ketahui bahwa tidak mudah untuk memberikan atau mengerti makna daripada penglihatan yang sudah dituliskan di kitab Zakaria ini ya. Eh, tapi kita bisa bisa percaya atau bisa mengerti kemungkinan besar ini bicara tentang penghakiman Tuhan kepada seluruh bumi atau kepada dunia ini ya. Dikatakan di sini Zakaria melihat ada 4 kereta yang keluar dari 2 gunung, dan kereta ini berwarna-warna ya, dan tentu saja kita tidak mudah untuk menafsirkan daripada warna-warna tersebut, tapi ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa kemungkinan misalnya warna merah itu berbicara soal penghukuman Tuhan, karena itu berbicara soal uh, diidentikan dengan darah ya, murka Tuhan kepada uh, dosa dunia ini. Kemungkinan juga warna hitam itu berbicara soal soal kehadiran Allah yang begitu kuat sehingga menimbulkan rasa takut dan gentar kepada kita yang merasakannya ya. Warna putih berbicara soal kekudusan Tuhan yang nggak boleh dilanggar, dan warna loreng-loreng, warna berbelang-belang itu berbicara soal uh, ketegasan daripada keputusan yang Tuhan sudah ambil. Jadi hal ini berbicara soal penghakiman pada akhirnya ya. Nah, apa yang bisa kita ambil dari sini? Yang bisa kita ambil tentu adalah sebuah kepastian bahwa Tuhan pada akhirnya akan menghakimi dunia ini, akan menentukan waktu penghakiman kepada dunia ini. Dan tentu dengan menyadari hal ini, dengan menyadari bahwa kebenaran Tuhan pada akhirnya akan menghakimi seluruh dunia, seluruh bumi ini, eh, membuat kita menyadari bahwa penghakiman Tuhan itu nyata bagi kita. Sehingga dengan kesadaran akan hal ini, dengan kepastian akan hal ini menjadikan kita, membuat kita mempunyai sikap yang benar ya. Walaupun kita mungkin tidak tahu bagaimana penghakiman Tuhan itu bentuknya atau kapan penghakiman itu akan datang ya. Walaupun kita tidak tahu, tentu ini bukan menjadi alasan untuk kita tidak percaya, tetapi justru sebaliknya kita eh, rindu untuk untuk menyikapi kebenaran ini. Nah, ada mungkin beberapa sikap atau katakanlah ada 2 sikap yang orang bisa ambil
atau yang kerap sekali terjadi ketika berbicara tentang penghakiman Tuhan. Yang pertama tentu ada yang bersikap dalam hatinya kalau soal penghakiman atau soal kedatangan Tuhan, kalau bisa nanti dululah gitu ya, jangan cepat-cepat. Tapi tentu saja ada juga yang lain yang mengatakan atau yang merasakan bahwa merindukan kedatangan Tuhan ya. Nah, kalau kita tentu sebagai orang percaya ya, tentu seperti lagu-lagu yang lama juga mengatakan bahwa betapa kita merindukan kedatangan Tuhan. Nah, tentu kita rindu sebagai orang percaya ini, kita merindukan kedatangan Tuhan tersebut dengan sikap apa? Dengan sikap kita hidup di dalam kewaspadaan senantiasa. Ya, kita waspada, kita berjaga-jaga, karena kita tahu bahwa akan tiba waktunya, ya, dan waktunya tentu tidak akan lama lagi, bahwa Tuhan akan datang menghakimi dunia ini. Nah, tentu dengan demikian kewaspadaan kita semakin tingkatkan hidup di dalam kebenaran, ya. Hidup di dalam kewaspadaan itu berarti kita menjauhi kecemaran, ya, menjauhi hal-hal yang buruk, ya. Bahkan kita terus meningkatkan hidup kudus di dalam Tuhan, dan tentu kita rindu untuk semakin giat memberitakan Injil, ya, semakin giat menyelesaikan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, peran kita di dalam kehidupan ini apa, sehingga kita terus berjaga-jaga dan kita tidak lengah, ya, sama seperti perumpamaan gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Jadi menyadari kedatangan Tuhan yang tentu itu pasti dan penghakimannya pada seluruh dunia, seluruh bumi, ya, membuat kita hidup dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi, ya, sehingga kita menjauhi kecemaran, kita hidup kudus, kita terus mengerjakan panggilan kita, ya, kita terus mengerjakan apa bagian kita, apa peran kita, sampai akhirnya kita mengerjakan eh, dengan baik, ya, apa yang menjadi tanggung jawab kita. Itu yang mungkin bisa saya sharekan tentang perikop yang pertama. Perikop yang kedua, tentu kita sudah berulang-ulang berbicara bagaimana rencana untuk membangun kembali bait suci, ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana Zakaria disuruh untuk datang ke rumah Yosia, ya, dan di sana dia disuruh untuk memungut persembahan, ya, perak dan emas dari orang-orang yang sudah kembali dari Babel, ya, untuk apa? Untuk eh, membuat sebuah mahkota, ya, dan memberikannya, menempatkannya, memakaikannya kepada Imam Yosua bin Yozadak, ya. Seperti kita ketahui, ini adalah eh, lambang atau nubuatan tentang eh, Sang Tunas, katanya, yang kita tahu itu adalah Mesias. Nah, apa yang bisa kita pelajari, tentu berulang-ulang sudah, ya, kita diingatkan kembali, ya, bahwa untuk membangun bait suci, ya, seperti kemarin beberapa kali sudah diingatkan oleh Pak Heri kepada kita, ya, bahwa untuk membangun bait suci itu di dibutuhkan kerjasama, tidak bisa pada satu pihak atau pada satu orang, ya. Dalam hal ini misalnya kita bisa melihat dalam perikop ini melibatkan Zakaria, yang melibatkan Josia bin Jefanya, melibatkan orang-orang buangan yang kembali dari Babel, ya, melibatkan Imam Yosua bin Yozadak, dan melibatkan, dikatakan di ayat yang keberapa tadi, orang-orang yang dari jauh juga terlibat, ya. Jadi ada banyak pihak yang terlibat, ya. Jadi bagi saya adalah kalau kita diberi kesempatan untuk terlibat di dalam pembangunan gereja Tuhan di akhir-akhir ini, ya, di masa hidup kita, ya, bagi saya itu adalah sebuah kehormatan yang besar, ya, sehingga kita bisa terlibat di dalam pembangunan gereja, pembangunan bait suci, pembangunan umat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita, ya. Jadi oleh karena itu, maka respon kita adalah mari kita
kerjakan bagian kita dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab sampai kita bisa finishing well ya, kita mengerjakannya sampai akhir. Dan di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-15 dikatakan bahwa dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ya, jadi proses pembangunan bait suci, proses pengerjaan rencana Tuhan di muka bumi ini akan bisa terjadi, akan bisa selesai ya dengan satu syarat, apabila kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan, apabila kita terus tekun um, mendengarkan suara Tuhan dan tentunya terus taat kepada apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kalau kita taat, kita percaya, ya kita bisa mengerjakannya sampai akhir dan Tuhan bisa dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Jadi itu beberapa hal yang bisa saya sharingkan pada pagi ini. Ya, saya kembalikan kepada Pak Heri untuk melengkapi. Tuhan memberkati. Shalom. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli. Jadi siang ini apa yang kita baca di setiap pasangan ya, seperti Pak Ramli tadi katakan, karena ini kan sebuah penglihatan yang terkadang kita bisa sulit tidak menafsirkan apa yang dimaksud Suara dengan Pak Heri putus-putus. oh sorry mas bermasalah ya, saya matiin Kayaknya ini. ya. Oke, kayaknya suara saya masih bermasalah kalau video buka. Ya, udah jelas. Oke, terima kasih Pak Ramli. Jadi seperti apa yang Pak Ramli tadi sampaikan, ya ini kan sebuah penglihatan yang bisa saja multitafsir, tapi tentu eh, kalau kita melihat warna-warna tadi seperti apa yang disampaikan Pak Ramli, itu juga ada ditulis di dalam kitab Wahyu. Jadi seperti berkali-kali saya katakan ya, penglihatan itu yang disampaikan Tuhan bagi Nabi Zakaria tentu secara kontekstual pada waktu itu juga dikhususkan bagi bangsa Israel pada waktu itu, yang secara khusus Tuhan mau mengingatkan untuk mereka jangan melalaikan pembangun bait suci. Jangan sampai akhirnya mereka juga akan diserahkan kembali ke empat penjuru mata angin. Seperti kalau kita tahu dalam perjalanan sejarah, kan bangsa Israel ketika terpecah jadi dua, maka kerajaan Israel, 10 suku itu di bawah penjajahan Asyur, atau ketika Asyur membumi hanguskan mereka, ya mereka benar-benar terserak habis dan sejarahnya boleh dikatakan hilang. Nah, sementara kerajaan Yehuda, 2,5 suku itu, kemudian kita tahu ditawan di Babel selama 70 tahun, dan kemudian setelah 70 tahun oleh Raja Kores, Raja Persia pertama, mereka diizinkan pulang dengan tujuan jelas membangun bait suci. Tetapi seperti yang saya katakan di awal dari kitab Hagai dan Zakaria, setelah 18 tahun mereka tetap melalaikan hal tersebut. Sehingga Nabi Hagai, Nabi Zakaria diutus oleh Tuhan untuk memperingatkan mereka sungguh-sungguh, untuk mereka jangan melalaikan. Karena kalau enggak ya mereka akan terserak lagi ke empat penjuru bumi ini dalam kondisi-kondisi yang tadi yang seperti digambarkan oleh Pak Ramli, dalam keadaan perang, dalam keadaan eh, hadirat Tuhan, ketegasan Tuhan, sehingga mereka akan terserak ke seluruh bumi. Nah, itu secara kontekstual tentu itu bicara tentang apa yang Tuhan mau sampaikan kepada bangsa Israel pada waktu itu, bangsa Yehuda. Dan begitu juga di bagian yang kedua, perikop yang kedua dengan jelas sekali lagi itu pembangunan bait suci. Walaupun juga berkali-kali juga saya katakan, kalau Bapak Ibu ingat waktu di kitab Daniel, ada penglihatan-penglihatan yang memang untuk masa itu, tapi ada penglihatan yang Tuhan katakan, Daniel kamu harus simpan, ini karena penggenapannya masih panjang, itu di akhir zaman. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahkan berulang-ulang kalau bicara tentang nubuatan, bicara tentang penglihatan di perjanjian lama,
itu seperti cahaya yang menembus sebuah prisma yang pembiasanya itu akan semakin besar dan semakin melebar, semakin jauh. Nah, begitu juga dengan apa yang kita baca di Zakaria pasal 6, ini juga bisa semakin besar penggenapannya sampai akhir zaman. Bahkan kalau kita bicara tentang perikopnya yang kedua, bagaimana sang tunas itu akan membangun bait Allah, kita tahu waktu Yesus ada di dalam dunia 2000 tahun yang lalu, Yesus juga pernah berkata kepada orang-orang Israel pada waktu itu, rubuhkan bait Allah ini dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Sehingga mereka komplain pada waktu itu. Nenek moyang kami aja bangunnya 48 tahun, kamu ngomong cuma 3 hari. Nah, tentu kita tahu yang dimaksud Yesus itu adalah tubuhnya, dirinya, bahwa dia akan mati, 3 hari kemudian dia akan bangkit sebagai bait Allah. Nah, begitu juga penafsiran itu juga bisa bicara tentang kita. Yang Paulus katakan kita ini juga bait Allah. Di mana Paulus katakan aku telah meletakkan dasar dan masing-masing orang, tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana dia membangun terus di atasnya. Jadi hari ini biarlah kita juga diingatkan lagi, diteguhkan untuk terus mengerjakan bagian kita, untuk tidak melalaikan pembangunan bait suci hidup kita. Dan tentunya bukan dengan kualitas asal-asalan, kualitas rumput kering, jerami, kayu kering yang mudah terbakar ketika menghadapi sebuah situasi, kondisi sulit, kita langsung kecewa, putus asa dan terbakar. Tentunya tidak. Tapi setiap kita membangun bait suci hidup kita itu dengan kualitas-kualitas perak, emas, dan batu permata. Sehingga ketika diuji dengan situasi-situasi yang Tuhan izinkan kita alami, baik seperti keadaan sekarang secara korporat, bahkan mungkin secara pribadi dalam hidup kita, justru akan memunculkan kemurnian iman kita. Di tengah-tengah situasi yang sulit itu justru memperlihatkan kemurnian iman kita. Karena kalau kita baca juga di dalam Matius, di hari-hari terakhir akan ada pembedaan antara kambing dan domba, antara yang bijak dan yang bodoh. Nah, dan kita berharap setiap kita adalah orang-orang yang sekalipun hari-hari ini akan ada, kalau bahasa kitab Daniel itu ada penyaringan, penyucian, pemurnian. Nah, saya berdoa karena selama ini Bapak Ibu adalah orang-orang yang konsisten membangun bait suci hidup kita dengan kualitas-kualitas perak, emas, dan batu permata tadi. Nah, hari-hari ini justru iman kita akan semakin muncul. Iman yang benar seperti yang kemarin saya katakan tentunya. Jadi mari hari-hari ini Bapak Ibu, biarlah hati kita tetap tenang karena kita bisa menguasai diri kita. Kita bisa berdoa seperti khotbah saya di hari Minggu kemarin, ada 3 pesan Tuhan bagi umat Tuhan secara khusus pelita menghadapi situasi kondisi hari-hari ini. Kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Kuatkan hatimu, tetap semangat sebab ada upah bagimu, dan tetaplah berlaku setia dalam negeri ini. Jadi mari apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita di kitab Zakaria pasal 6 hari ini, sekali lagi itu mengingatkan kita, meneguhkan kita untuk kita fokus membangun bait suci dalam hidup kita dengan kualitas yang terbaik tentunya. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Ramli. Silakan kalau Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditambahkan apa yang didapat dari apa yang kita baca hari ini. Kalau tidak ada, saya serahkan kembali siapa yang berdoa hari ini. Ya, terima kasih Pak Eri. Mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Pak Aheng. Oke, Nanti Dr. Ramli. oke, shalom Bapak Ibu, Saudara semua. Mari kita bersatu, unity masuk dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami puji, kami sembah, kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami sungguh ucap syukur dan terima kasih pada Engkau ya Tuhan atas pernyataan-Mu dan kasih setiamu pada kami semua.
baik itu orang tua kami, suami istri, anak cucu, menantu, bahkan mengudara dengan kami semua ya Tuhan Yesus. Engkau selalu urapi, Engkau selalu berkati kami semua, dan kami juga bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Engkau selalu ada dalam tiap kehidupan kami semua ya Tuhan. Kami selalu bersyukur ya Tuhan. Pada hari ini kami ada dalam kekuatan kesehatan yang prima ya Tuhan, sehingga kami bisa sama-sama mengikuti sering kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Supaya kami selalu menjaga dalam hidup kami, dan jauhkan dari kecemaran. Kami mau selalu hidup kudus di hadapan Tuhan, dan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali dengan setia dan taat kepada firman-Nya, seperti 5 gadis yang bijaksana ya Tuhan. Kami juga mau fokus membangun bait suci dalam hidup kami ya Tuhan. Kami berterima kasih pada Engkau ya Tuhan pada pagi hari ini. Hamba-Mu Pak Dr. Ramli yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau selalu urapi, Engkau selalu berkati pelayanannya Tuhan. Supaya semakin hari semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa dan jadi berkat bagi semua orang ya Tuhan. Dan juga Engkau terus tambahkan hikmat dalam pelayanannya Tuhan. Dan Engkau selalu berikan kekuatan kesehatan kepada Pak Dr. Ramli yang prima ya Tuhan Yesus. Dan juga Engkau berkati Pak Dr. Ramli sebagai posisi sebagai dokter ya Tuhan. Engkau berkati Pak Ramli, dan juga Engkau berkati setiap pasien yang ditangani ya, yang berkat kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikian hamba-Mu juga serahkan istri dan anak-anaknya Tuhan. Engkau berkati, dan Engkau juga berkati cita-cita anak-anaknya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Demikian setiap kami yang ada di grup Crownview ini ya Tuhan. Engkau berkati, dan apabila ada pergumulan atau persoalan yang Engkau selalu memberikan solusi jalan keluar yang terbaik buat kami ya Tuhan. Supaya kami tetap bisa bersuka cita menjadi berkat bagi semua orang ada di sekitar kami ya Tuhan. Dan nama-Mu senantiasa dipermuliakan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, setiap pekerjaan pelayan kami yang kami lakukan sepanjang hari ini boleh mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dan apabila ada teman di grup Crownview yang sakit atau kurang sehat, di dalam nama Tuhan Yesus dan kuasa bibirnya Tuhan Yesus, Kau pulihkan, Kau sembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga pagi hari ini kami mau khusus berdoa ya Tuhan, dengan unity kepada Engkau ya Tuhan. Buat kesehatan Pak Ahyong, pasca operasi bypass jantung, kakinya bengkak, paru-paru ada cairan, dipulihkan, disembuhkan dengan bilur-bilurnya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, disempurnakan kesembuhannya. Demikian kami juga berdoa buat kesehatan, kekuatan Ibu Nova yang diopname karena sakit kepala, di dalam nama Tuhan Yesus, dipulihkan dan disembuhkan kesempurnaannya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian kami juga berdoa terus buat Ibu Caca ya Tuhan. Pemulihan dan kesembuhan tetap terjadi ya Tuhan. Buat Ibu Caca ya Tuhan. Supaya dia dapat melayani Engkau dengan sukacita. Demikian Engkau tetap berikan roh penghiburan ya Tuhan kepada keluarga besarnya ya Tuhan. Dengan kasih Kristus pada keluarga mereka semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami juga mau doa buat bangsa dan negara Indonesia dan pemerintahannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati negara Indonesia ini ya Tuhan. Indonesia tetap bersatu ya Tuhan. Jauhkan dari perpecahan ya Tuhan. Aparat TNI dan Polri tetap setia menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia ya Tuhan Yesus. Supaya Indonesia tetap aman, damai ya Tuhan. Baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya Tuhan. Kau tahu roh tak kuatkan Engkau ya Tuhan. Supaya kami umat Kristian ini dapat bebas beribadah dimanapun kami berada ya Tuhan. Supaya nama-Mu dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian kami juga doakan hasil bumi dan hasil alam ya Tuhan. Engkau pakai, Engkau berkati ya Tuhan untuk kesejahteraan negara Republik Indonesia. Kami juga unity doakan ya Tuhan seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia supaya mereka bersatu bahkan dari berbagai dominasi atau sinode ya Tuhan. Bersatu bersama-sama seluruh hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaatnya. Unity dan bersatu memberitakan kabar baik dan aman agung. Sehingga boleh menjadi garam dan terang.
serta menjadi surat terbuka untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus, boleh datang bertobat dan percaya pada Tuhan, ya Tuhan. Sehingga setiap lutut betul-betul lidah mengaku kalau Tuhan Yesus patut disembah dan ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga doakan ya Tuhan dalam rangka rakyat seluruh Indonesia demo menyampaikan aspirasi kepada pemerintah supaya berjalan dengan lancar dan jauhkan dari perpecahan atau kerusuhan. Dan Indonesia tetap bersatu dan damai ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus tetap berdaulat atas langit dan bumi Indonesia. Hari ini kami datang berdoa Tuhan bagi kota yang di mana kami tinggal ya Tuhan Yesus. Kami memohon perlindungan-Mu atas setiap jalan, rumah, sekolah, tempat kerja, dan pusat pemerintahan. Biarlah hadirat-Mu menutupi kota kami dari segala ancaman bahaya dan niat orang jahat, supaya Bapa kirimkan malaikat-Mu untuk berjaga-jaga di setiap sudut kota yang kami tinggal ya Tuhan Yesus. Dan juga ya Tuhan, setiap rencana orang jahat ya Tuhan, atau kerusakan, atau membuat ketakutan, jauhkanlah ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga percaya, firman-Mu berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya, lindungilah, Engkau tetap lindungi keluarga, anak-anak, pemimpin, serta masyarakat kota di mana kami tinggal ya Tuhan Yesus. Kami serahkan semua tentang kuasa-Mu ya Tuhan, kota kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena hanya di dalam Engkaulah ada ketenangan sejati. Kami perkatakan, damailah negeriku di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pada Engkau, haleluya, amin. Demikian Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kembali kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa yang baik dalam surga, karena Engkau sudah memberkati persekutuan kami pada pagi ini. Kami bersyukur, kami mau simpan firman-Mu, kami mau renungkan firman-Mu, kami mau praktekkan firman-Mu dan bagikan firman-Mu di dalam kehidupan kami, karena kami tahu kami hidup oleh karena kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan sekali lagi seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang terus menyertai, memberkati, mengurapi kami, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh Tuhan buat berhasil. Terpuji nama-Mu, dan akhirnya kami boleh terima berkat yang daripada-Mu, yaitu berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih setia, kasih daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.